salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Jumiadi, AW AK MSI, selaku dosen mata kuliah akuntansi agrikultur. Di sini saya akan belajar ingin menjelaskan materi tentang akuntansi manajemen perkebunan tembakau pada akuntansi agrikultur. Topik pembahasannya yang pertama ialah langkah dan biaya dalam budidaya tembakau, yang kedua analisis data, dan yang ketiga penentuan biaya produksi. Masuk yang pertama ada langkah dan biaya dalam budidaya tembakau. Yang pertama persiapan. Persiapannya itu berupa pengadaan dana ulang yang merupakan tas pertama dalam tahap persiapan sebelum aktivitas berikutnya dilaksanakan. Di samping dana ulang berasal dari sisa hasil panen kemarin, biasanya petani memperoleh dana ulang dari meminjam kepada bank maupun kepada non-bank, juragan dan lainnya. Yang kedua, pengadaan pupuk kandang atau pupuk organik. Dengan membeli pupuk lebih awal, memberikan waktu yang cukup untuk proses pengolahan serta pematangan pupuk tersebut. Pengeluaran uang yang berkaitan dengan pupuk kandang terdiri dari harga beli pupuk, biaya pengelolaan yang dimana masuk ke biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya pengangkutan ke lantaran yang dimana juga masuk ke biaya tenaga kerja. Bagian yang ketiga ialah biaya perbaikan lahan. Perbaikan lahan merupakan kegiatan untuk memperbaiki terasa sering dan saluran air utama yang rusak akibat aktivitas panen tembakau sebelumnya. Tujuan dari perbaikan lahan ini untuk mengatasi erosius tanah oleh air hujan. Biaya yang dikeluarkan berupa biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada di pengelolaan tanah dan pengadaan bibit. Masuk ke A, pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah merupakan kegiatan untuk menyediakan lahan siap tanam. Pengelolaan tanah meliputi kegiatan pencakulan dan pembuatan guludan, pemupukan dasar atau menggunakan pupuk kandang, pembuatan lubang tanam. Kegiatan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan secara rutin waktunya dan dapat dilakukan oleh kelompok tenaga kerja. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan tersebut hanya berupa upah tenaga kerja. Yang kedua ada pengadaan bibit. Pengadaan bibit tanaman dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membeli bibit siap tanam maupun dengan jalan menangkar sendiri. Bagi sebagian pasar petani tembakau dalam peroleh bibit dengan jalan membeli bibit tanam yang untuk siap tanam. Dan membibit itu biasanya jumlah pembeliannya dilebihkan sampai 20% dari kebutuhan jumlah tanaman dan kapasitas lahan yang berguna sebagai cadangan penyelaman. Biaya untuk kegiatan ini hanya berupa pengeluaran untuk pembelian bibit. Yang ketiga ada penanaman. Kegiatan dilakukan pada aktivitas penanaman itu meliputi yang pertama menanam bibit dan yang kedua penyelaman. Menanam bibit ini biaya yang dikeluarkan adalah pada kegiatan nanam hanya berupa obat tenaga kerja. Sedangkan yang kedua penyelaman. 7 hari setelah bibit ditanam biasanya telah dapat diketahui tanaman yang hidup dan yang mati. Tanaman yang mati dicabut dan diganti dengan bibit yang dicadangkan tadi. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini hanya berupa upah tenaga kerja saja. Yang ketiga ada pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman merupakan aktivitas yang dilakukan setelah penanaman sampai menjelang tanaman siap panen. Untuk tinggi rendahnya intensitas pemeliharaan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas maupun jumlah atau volume hasil panen. Kegiatan yang dilakukan dalam fase pemeliharaan meliputi pengadaan pupuk anorganik, penyiangan, pendankan, dan pembubunan, dan yang ketiga pemberantasan hama dan penyakit. Yang pertama pengadaan pupuk anorganik. Pupuk anorganik diperoleh dari toko-toko pertanian. Pupuk anorganik yang digunakan adalah urea dan ZA pada umumnya. Jumlah urea dan ZA yang dibeli itu biasanya telah diperhitungkan untuk keperluan. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini hanya pengeluaran berupa pembelian pupuk urea dan ZA. Yang kedua, penyiangan, pendangiran, dan pembubunan. Kegiatan penyiangan, pendangiran, dan pembubunan dilakukan 2 kali dengan aktivitas pemeliharaan masing-masing setelah pemupukan. Biaya yang dikeluarkan hanya berupa upah tenaga kerja. Yang ketiga, pemberantasan hama dan penyakit. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemberantasan hama dan penyakit ini hanya berupa biaya tenaga kerja dan pengeluaran untuk obat-obatan. Masuk ke yang selanjutnya adalah panen dan pengelolaan hasil. Panen dan pengelolaan hasil merupakan tahap terakhir dalam budidaya tanaman tembakau. Kegiatan pada panen dan pengelolaan hasil. Kegiatan panen dan pengelolaan dilakukan oleh sekelompok tenaga kerja yang sama. Pada umumnya, pemetikan dan perencanaan tidak dilakukan pada hari yang sama. Implikasi dari sifat kegiatan tersebut adalah tenaga kerja harus menguasai teknik panen dan pengolahan hasil.
Upah tenaga kerja bukan dihitung atas dasar jenis kegiatan, tetapi dihitung harian. Biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas panen dan pengolahan hasil itu berupa biaya persiapan panen dan biaya tenaga kerja. Yang fase selanjutnya adalah di biaya penyusutan peralatan. Peralatan dalam budidaya tembakau secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, peralatan yang berumur ekonomi 10 tahun, terdiri dari alat perjang atau cacak, pisau rajang atau gobang, alat penjemuran, dan lainnya. Yang kedua, peralatan ekonomis yang berumur 5 tahun, berupa alat penyemprotan obat-obatan dan lainnya. Karena peralatan tadi memiliki keterbatasan umur ekonomis, sewajarnya bila terdapat peralatan tersebut dilakukan penyusutan, sehingga timbul biaya penyusutan peralatan. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk menghitung dan mengetahui besarnya biaya rata-rata tiap jenis faktor produksi atau input yang digunakan per hektar luas lahan budidaya tembakau. Cara menghitung besarnya biaya rata-rata tiap hektar lahan dari tiap-tiap faktor produksi yang digunakan adalah dengan cara menghitung rata-rata lahan dengan formula sebagai berikut. Biaya rata-rata per hektar lahan faktor produksi X sama dengan total biaya faktor produksi X dalam satuan rupiah per luas lahan hektar, di mana X ini ialah jenis faktor produksi. Analisis data dilakukan dengan analisis tabulasi yang disusun atas dasar yang dikumpulkan. Analisis data dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi biaya, lalu struktur biayanya. Untuk persiapan, pembelian pupuk kandang, pembayaran tenaga kerja, pembelian bibit, dan biaya lainnya masuk ke biaya material. Untuk penanaman dengan biaya yang dikeluarkan, pembayaran tenaga kerja dan biaya lainnya masuk ke biaya tenaga kerja. Untuk pemeliharaan, pembelian pupuk, pembelian obat-obatan, pembayaran tenaga kerja, pembelian dan perbaikan sarana pengolahan, dan biaya lainnya itu masuk ke biaya lainnya. Untuk menghitung biaya material per hektar itu sama dengan total pengeluaran material per total luas lahan. Untuk biaya tenaga kerja itu di sini menghitung yang namanya HOK atau hari orang kerja. HOK sama dengan jumlah tenaga kerja kali jumlah hari kerja. Biaya tenaga kerja sama dengan jumlah HOK kali upah per hari. Biaya tenaga kerja per hektar sama dengan total biaya kerja per total luas lahan. Untuk perhitungan akuntansi dalam masa budidayaannya itu masuk yang pertama, biaya pengeluaran untuk pengadaan pupuk kandang. Contohnya biaya pengeluaran untuk pupuk kandang misalnya luas lahan itu 53,4 hektar. Di sini tetap luas lahannya 53,4 hektar. Terus jumlah penggunaan pupuk kandang sebanyak 342 truk seharga 51.890. Untuk biaya pengelolaan sebesar 51.890.000. Untuk biaya pengangkutannya sebesar 4.092 rupiah. Total biaya pengadaan pupuk kandangnya, yang pertama harga pupuk kandang itu sama dengan 51.890 rupiah. Untuk biaya pengelolaan 4.092 rupiah. Biaya pengangkutan 10.331 rupiah. Kalau di total jumlahnya sampai 66.313 rupiah. Berarti pengeluaran rata-rata untuk pengadaan pupuk per hektar lahannya itu sama dengan totalnya tadi, yang dimana 66.313 rupiah per luas hektar lahan, yang dimana luas hektar lahannya sama dengan 53,4 hektar, sama dengan 1.241,81 ribu. Dari perhitungan tadi berarti per hektar lahan memerlukan pupuk kandang dengan biaya rata-rata 1.241,81 rupiah. Masuk ke dua biaya perbaikan lahan. Di sini udah diketahui jumlah HOK-nya untuk mempersingkat waktu. Kalau jumlah HOK-nya tidak diketahui, bisa pakai rumus yang sebelumnya. Untuk tenaga kerjanya dibagi dua, yaitu pertama tenaga kerja dari luar, yang kedua jumlah tenaga kerja dari keluarga. Jumlah HOK-nya itu udah diketahui, jadi besar biaya perbaikan lahan rata-rata per hektar tenaga kerja luar sama dengan 2.682 per 53,4 sama dengan 50,22 rupiah. 2.692 itu dari biayanya, dan 53,4 itu luas hektar lahan yang tadi. Untuk tenaga kerja keluarganya juga melakukan perhitungan yang sama
967,53,4 sama dengan 18,11 rupiah. Di total jumlahnya 68,33 rupiah. Yang masuk ke B, penggunaan tenaga kerja rata-rata per hektar lahan. Untuk tenaga kerja dari luarnya sama dengan 677 HOK per hektar lahan 53,4 hektar sama dengan 12,68 HOK. Untuk tenaga kerja keluarga sama dengan 243 HOK per 53,4 sama dengan 4,55 hari orang kerja. Di total sama dengan 17,23 hari orang kerja. Dari hasil perhitungan tadi dapat disimpulkan kegiatan perbaikan lahan rata-rata untuk 1 hektar lahan memerlukan tenaga kerja. Untuk tenaga kerja luar sama dengan 12,68 HOK dengan biaya 50,22.000. Untuk keluarga, untuk tenaga kerja keluarga 4,55 HOK dengan biaya 18,11.000. Jika di total sama dengan 17,23 HOK dengan biaya 68,33.000. Masuk ke biaya pengelolaan tanah berupa kegiatan yang tadi, yaitu pencakulan, pembukaan dasar, dan pembuatan lubang tanam. Untuk biaya pengelolaan tanah itu cuma berupa biaya tenaga kerja yang terdiri dari tenaga kerja luar dan tenaga kerja keluarga yang dihitung di tabel berikut. Untuk besarnya biaya pengelolaan tanah rata-rata per hektar lahan berikutnya sama seperti sebelumnya, yaitu untuk biayanya 16,084 per luas hektar lahan 53,4 sama dengan 301,20.000 rupiah. Perhitungannya sama semua, sama seperti tadi. Untuk pertama bisa dilihat kesimpulannya itu tenaga kerja luar memerlukan 75,30 HOK dengan biaya 301,20.000 rupiah. Untuk keluarga 18,28 HOK dengan biaya 73,11.000 rupiah. Jika di total itu sama dengan 93,58 HOK dengan biaya 374,31.000 rupiah. Masuk ke biaya pengadaan bibit. Contoh pengeluaran untuk pembelian bibit tiap hektar lahan itu sebagai berikut. Jumlah bibit yang dibeli itu sebanyak 998.500 batang. Untuk nilai harganya 998.500 batang tadi bernilai 8.528.000 rupiah. Pengeluaran rata-rata untuk pengadaan per hektar lahannya itu langsung aja harganya tadi yaitu 8.528 rupiah per hektar lahan 53,4 hektar sama dengan 159.070 rupiah. Yang kedua, kebutuhan bibit rata-rata tiap 998.500 batang tadi sama dengan 18.699 batang per hektar lahan, yang dimana hektar lahannya itu 53,4 hektar. 998.500 per 53,4 hektar itu sama dengan biayanya 159,70 batang. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tiap hektar lahan memerlukan rata-rata 18.699 batang bibit dengan nilai harganya 159.070 rupiah. Masuk biaya selanjutnya yaitu biaya menanam. Pada kegiatan menanam ini merupakan biaya yang dikeluarkan hanya berupa biaya tenaga kerja yang terdiri dari tenaga kerja dari luar dan juga tenaga kerja dari keluarga yang diperhitungkan. Untuk tabelnya bisa dilihat dengan jumlah AOK dan biaya yang sudah diketahui. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tiap hektar lahan memerlukan tenaga kerja dari luar sebanyak 23,80 hari orang kerja dengan biaya 95,21.000. Untuk tenaga kerja keluarga 3,95 hari orang kerja dengan biaya 27,75.000 rupiah. Di total sebanyak 27,75 hari orang kerja dengan biaya 122.096 rupiah.
Masuk di biaya selanjutnya yaitu biaya pemeliharaan. Sama seperti sebelumnya, metode perhitungannya untuk tenaga kerja luar itu setelah dihitung sebanyak 37,94.000, untuk tenaga kerja keluarga 13,67.000 rupiah, untuk totalnya 51,65.000 rupiah. Untuk penggunaan tenaga kerja rata-rata per hektar lahannya, tenaga kerja luar sebanyak 9,49 AOK, untuk tenaga kerja keluarga sebanyak 4,18 AOK, jika di total sebanyak 13,67 karyawan kerja. Dari perhitungan di atas itu dapat diketahui bahwa tiap hektar lahan memerlukan tenaga dari luar sebanyak 9,49 AOK dengan biaya 37,98.000 rupiah. Untuk tenaga kerja keluarga memerlukan sebanyak 4,18 karyawan kerja dengan biaya 13,67.000 rupiah. Jika di total itu sama dengan 13,67 AOK dengan biaya 51,65.000 rupiah. Untuk pengeluaran untuk pembelian pupuk anorganik urea itu sebanyak 17,675, untuk urea itu sebanyak 17,675 kg dengan harga 6.401.000 rupiah. Untuk cetakannya sebanyak 5.975 kg dengan biaya harga 2.101 rupiah. Jika dijumlahkan sebanyak 8.502 rupiah. Untuk pengeluaran rata-rata untuk pembelian pupuk organiknya per hektar lahan itu urea sama dengan harganya tadi 6.401.000 rupiah. Karena rata-rata untuk pembelian pupuk organik untuk per hektar lahannya itu untuk ureanya sebanyak 6.401 rupiah per 53,4 hektar lahan, sama dengan 119.870 rupiah. Dengan menggunakan rata-rata 17.675 kg dibagi per luas hektar lahan 53,4 hektar, sama dengan 331 kg per hektar lahan. Untuk ZA nya 2.101 per 53,4 hektar, sama dengan 39,34.000 rupiah. Dengan menggunakan rata-rata 595 kg per 53,4 hektar, sama dengan 112 kg per hektar lahan. 17.1675 kg tadi itu berasal dari jumlah pupuk urea yang diperlukan, dan juga untuk setanya itu 5.975 kg juga itu berasal dari jumlah ZA yang diperlukan di awalnya tadi. Masuk yang biaya selanjutnya itu yaitu biaya pengeluaran, persiapan panen, dan pengolahan hasil. Untuk biaya ini terbagi dua, yaitu yang pertama biaya pengeluaran untuk persiapan pengolahan. Untuk pengeluaran pembelian yang pertama itu masuk biaya pengeluaran untuk persiapan pengolahan. Untuk pengeluaran pembelian bambu rata-rata per hektar lahan itu senilai 296.000 rupiah dibagi per luas hektar lahan 53,4 hektar, yang sama dengan 55,17.000 rupiah, dengan jumlah pengolahan rata-rata 962 batang per 53,4 hektar lahan, sama dengan 18,01 batang. Untuk pengeluaran pembelian bahan-bahan lain untuk pembuatan jemuran dan perbaikan rak fermentasi sebanyak 3.105 rupiah per 53,4 hektar, sama dengan 58,15.000. Untuk biaya tenaga kerja rata-rata per hektar lahan untuk pembuatan jemuran dan perbaikan rak fermentasi sama dengan 1.344 rupiah per 53,4 hektar lahan, sama dengan 25,17.000. Dengan penggunaan tenaga kerja rata-rata itu sama dengan 336 AOK per 53,4 hektar, sama dengan 6,29 AOK per hektar. Untuk untuk biasanya itu biaya panen dan pengolahan hasil. Bisa lihat tabelnya jumlah AOK dan biayanya. Langsung dari perhitungan tadi di atas bisa disebutkan untuk tenaga kerja dari luar memerlukan 282,9 AOK dengan biaya 1.596,72 rupiah.
Untuk tenaga kerja keluarga itu 83,50 HUK dengan biaya sebesar banyak Rp446.960 yang di total itu senilai Rp2.043,68. Biasanya itu biaya penyusutan. Untuk besarnya biaya nilai peralatan dan penyusutan pertamanya bisa lihat dalam tabel berikut. Umur ekonomis peralatan ada 10 tahun dan 5 tahun. Dari 10 tahunnya Rp65.299,5 dengan penyusutan per tahunnya Rp6.526,95. Besarnya penyusutan peralatan rata-rata untuk kepemilikan lahan per hektarnya itu berarti sama dengan Rp7.438,95 dibagi dengan luas hektar lahan 53,4 hektar sama dengan 139,3. Lalu masuk biaya selanjutnya itu biaya pinjaman atau modal. Diketahuilah total pinjaman kepada bank itu sebesar Rp55.201 dan untuk juragannya atau non banknya itu sebesar Rp117.607,092. Berarti besarnya biaya bunga rata-rata per hektar lahannya itu sebesar Rp55.201 per 53,4 sama dengan Rp1.033,73, dan besarnya pinjaman modal rata-rata untuk yang non banknya sebesar Rp117.607,92 per 53,4 hektar sama dengan Rp2.202,3. Berarti dari perhitungan di atas tadi dimasukkanlah dengan pinjaman bunga rata-ratanya itu dalam waktu 10 bulan Rp1.033,73 per 2.202,3 kali 100%, berarti sama dengan 46,99% atau 56,32% per tahunnya. Baru masuk ke semua perhitungan yang tadi itu, kita masuk ke yang namanya tabel komposisi penggunaan tenaga kerja dan biaya per hektar lahan yang tampilkan sebagai berikut. Lalu masuk ke materi yang terakhir, yaitu penentuan biaya produksi. Langkah untuk menentukan biaya produksi ini yaitu yang pertama menentukan jenis dan besarnya biaya produksi, dan yang kedua menentukan total biaya produksi dengan akuntansi berbasis kas dan berbasis akrual. Yang pertama, unsur-unsur biaya produksi. Berdasarkan identifikasi dan analisa biaya perilaku serta analisa bagaimana telah dikemukakan terdahulu, dapat diketahui unsur-unsur biaya produksi budidaya tembakau seperti pada tabel berikut ini. Tentukan biaya produksi dengan akuntansi berbasis kas dan akrual. Biaya produksi budidaya tembakau dengan akuntansi berbasis kas. Pokok pemikiran yang mendasari adalah bahwa biaya dicatat apabila kas benar-benar dikeluarkan tanpa memperhatikan saat kejadian yang berkonsekuensi dikeluarkannya kas tersebut. Komponen biaya yang diperhitungkan meliputi biaya material, yaitu seluruh pengeluaran kas yang berhubungan dengan pengadaan sarana produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan barang lainnya. Yang kedua, biaya tenaga kerja luar, yaitu seluruh pengeluaran kas untuk pembayaran tenaga kerja dari luar. Keluarga termasuk penyediaan makan yang dikonversi dalam nilai rupiah sebesar Rp1.000 per hari per orangnya. Yang ketiga itu biaya lain-lain, yaitu pengeluaran kas untuk pembayaran pinjaman. Dari perhitungan biaya produksi dengan berbasis akuntansi kas untuk tiap hektar lahan budidaya tembakau itu, total produksinya sebesar Rp3.217,56.000. Lalu masuk yang kedua, biaya produksi budidaya tembakau dengan akuntansi berbasis akrual. Pokok pemikiran yang mendasari adalah bahwa biaya dicatat dan diakui pada saat kejadian yang berkonsekuensi dikeluarkannya kas tanpa memperhatikan saat pengeluaran kas.
Dalam hal ini, seluruh komponen biaya baik yang berupa kas, non-kas, termasuk biaya penyusutan atau biaya periode diperhitungkan. Namun demikian, dalam hal ini perlu diperhitungkan pula sumber biaya yang diolah-olah. yang seolah-olah merupakan subsidi terhadap biaya budidaya tanaman tembakau. Sumber biaya tersebut berasal dari penerimaan bersih usaha tanaman Rp732,23.000 yang sebagai pengurangnya. Data dan asumsi yang digunakan yaitu produksi per hektar lahan rata-rata sebesar 3.200 kg jagung kering pipilan dengan harga Rp340 per kilogramnya. Perhitungan penerimaan bersihnya yaitu penerimaan kotor sebesar 3.200 dikali Rp340 sebesar Rp1.058. Yang kedua, pengeluaran biaya sarana produksi sebesar Rp1.444,16.000, biaya tenaga kerja Rp153,77.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp17,84.000. Jumlah biayanya Rp355,77.000. Berarti penjualan bersihnya sebesar Rp732,29.000. Atas dasar hal di atas, perhitungan biaya produksi budidaya tanaman tembakau dengan akuntansi berbasis akrual dapat dilihat sebagai berikut. Jumlah selisih yang didapatkan antara berbasis akrual dan kas sebesar Rp246,16 pada biaya produksi dengan akuntansi berbasis kas ditambah biaya tenaga keluarga dan biaya penyusutan dan dikurangi dengan penghasilan bersih usaha tani jagung pada perusahaan yang sama. Kesimpulannya, proses penanaman hingga panen pada perkebunan tembakau memerlukan waktu dan juga biaya yang banyak, sehingga dalam proses perkebunannya diperlukan analisis data dan juga penentuan biaya produksi, sehingga untuk penentuan harga jual tembakau di pasaran dapat ditentukan apakah semakin tinggi, tetap, atau sama. Bagi pengusaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, khususnya petani kecil, mengetahui serta dapat mengelola secara baik biaya produksi. Bagi pengusaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, khususnya petani kecil, mengetahui serta dapat mengelola secara baik biaya produksi merupakan suatu keharusan. Hal tersebut disebabkan posisi petani pada umumnya lemah terhadap harga, baik harga sarana produksi pertanian maupun harga jual hasil pertaniannya, sehingga biaya produksi merupakan peluang gerak bagi petani untuk mensiasati usaha taninya agar diperoleh hasil yang lebih baik, khususnya melalui efisiensi. Perhitungan biaya produksi yang hanya memperhitungkan besaran kas yang dikeluarkan tidak menggambarkan pengorbanan seluruh faktor produksi seperti tenaga kerja sendiri atau keluarga yang nyata-nyata memberi kontribusi pada proses produksi budidaya tembakau. Oleh sebab itu, dalam menghitung biaya produksi sebaiknya menggunakan pendekatan dengan akuntansi berbasis akrual. Dengan cara tersebut akan memberikan gambaran yang lebih wajar dari biaya produksi yang sebenarnya serta sesuai dengan akuntansi dunia usaha. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata dan materi mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.